Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Surama Dwi. Oh, Dilanjut. Oh, lewati Surama. Kita Rio. Oh, enten ajar gak oleh mandek. nih. Oh iya, weh. Jad oleh mandek pramet. Tak kepengin fotone kene. Foto karo aku padha ae karo aku kaya boyo. Ikonnya Surabaya. Ikonnya bonek, Lur. Surabaya. Setelah 200 meter, terus lurus ke jalan Akhirnya sampai juga, geng, di gudangnya SPL Audio miliknya Abah Aliong. Dilanjut sama Mas Mehmet ketemu Abah. Langsung jalan. Kita hanya mengikuti ini guide-nya Mas Mehmet. Kita hanya Terus sampai aku tak di belakang gua ini. wes merendah. Wes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Bro. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat. Lanjut ke gudang. Ini apa ya? Gudang apa, Mbah? Gudang apa nih, Mbah? Ini tempat perakitan. Oh, tempat perakitan. Ini adalah ya di sini tempat perakitan untuk backsound ya. Jadi backsound itu adalah ampli-ampli instrumen ya. Oh, ampli Di tempat instrumen. saya itu adalah industri untuk seperti ini Ini, Lur. dan merek ALS Pro. Oh, ALS Pro itu dipastikan dari sini ya, Pak? Iya, pabriknya di sini. Jadi Pabriknya. produksinya banyak, termasuk ampli gitar, ampli bass, ampli keyboard, semuanya wakil. Lengkap nih, Lur. Iya, perakitan. Ini bagian gudang untuk perakitan, Iya, dan di sini tempat untuk repair ya. repair. Jadi untuk seluruh barang-barang yang bermerek SPL Audio itu di sini adalah service centernya, jadi pusat pelayanan untuk perbaikan. Jadi barang siapa yang punya produk SPL Audio, kalau ada rusak, bawa ke sini, Oh, dia langsung. akan di repair, dibetulkan sampai normal seperti semula. Karena SPL selalu mengutamakan pelayanan tunai jual ya. Jadi untuk servis itu kita menyediakan semua komponen part yang asli baik SPL Audio. Jadi tidak nopo aja dengan produk SPL, baik itu speaker, ya, power, mixer, wireless mic dan lain-lain itu DLM semua di sini, dan dipastikan 100% pasti bisa kembali seperti semula. Tapi untuk pembelian produknya SPL itu masa garansinya berapa lama, Pak? Masa garansi itu sebetulnya tidak terbatas ya, tidak dibatasi tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Itu artinya bahwa jaminan untuk perbaikan itu kami tanggung di sini. Hanya kalau ada kerusakan part ya itu hanya penggantian spare part aja. Oh, Iya. Kalau murah kayak potensial gitu ya paling 10.000 power itu ya. ya. Kalau yang mahal kan trafo, kalau trafo terbakar ya bisa mahal. Gitu. Transistor itu ya tidak mahal, tapi kalau banyak ya itu kan tergantung dari faktor kerusakan. Kerusakan itu sebabkan macam-macam sih. Kesalahan instalasi, kesalahan pelistrikan yang berakibat bisa fatal kerusakannya ya. Dan untuk biaya reparasinya tidak ada sebetulnya, gratis, hanya ya penggantian spare part. Tapi yang pasti kalau itu produk SPL untuk reparasi di sini dijamin ori untuk spare partnya ya, Pak? Pasti dijamin. Jamin. Dan bisa dianggap selamanya wis ya. Jadi tidak ada istilahnya wis cuma setahun tok mari ngono gak gelem dandan enggak. Selamanya di sini. Ya, terima kasih, Pak. Yes. Yes. Ini, Lur. Jadi kalau seperti ini loh perakitan-perakitan. Nah, ini kan
pastikan itu ampli bass gitar ya. Oh. Ini kan cuma amplinya saja belum dimasukkan dalam peta. Nah itu kan dirakit seperti ini. Nah tergantung jenisnya, kalau yang ampli-ampli kecil seperti ini, yang ampli-ampli keyboard yang besar itu seperti ini. Ini untuk rata-rata karyawannya Abah itu udah berapa tahun Pak ikut Abah? Paling lama Paling lama ya sejak perusahaan ini berdiri dari tahun 2001. masih ada yang ikut Pak? Loh ini suka ini. Rata-rata itu lama-lama karyawan di sini. Rata-rata lama-lama ya. Pak Didi juga dikasih mengabdi di sini. Rata-rata lama ya. Ada yang beberapa yang meninggal kan ya. Sudah ada yang meninggal? Sudah ada almarhum? Ya iyalah mesti tua ya. Juragannya enak, karyawannya betah. Ayo, Ayo. kita lihat sini boleh. Nah, seperti perhatikan yang saya sebutkan tadi itu, Ya, ini kan seperti ini papan PCB-nya ya. Nah, papan PCB-nya semua dikerjakan sendiri. Jadi seperti ini ya dalamnya ini. Nah, ini kan ada papan PCB-nya. Trafo, transistor pendingin ya. Ini PCB untuk kontrolnya juga. Semua dikerjakan di sini. dibuat handmade dan dalam pengawasan Ya, kualitasnya dijamin lur. yang lainnya. Ya, Ini untuk jam kerjanya sampai jam berapa Pak? dari pagi 7:30 sampai 5:30 Sore. ya. Nggak ada lembur Bro? Nah, Nggak ada. cukup itu. Cukup. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Ini tempat perbaikan untuk power ampli. Jadi ada yang menangani sendiri ya. Dan seperti ini kalau power sebelum dijual kan harus dicek ulang Cek lagi. ulang. Cek ulang. Karena kemanapun ya namanya perangkat elektronik itu ya harus perhatiannya harus lebih ya, karena meskipun katakan dari pabriknya, ini kan pabriknya kan di Cina, meskipun katakan di sana dari pabrik sudah dicek, tapi kadang itu di pengiriman ya mungkin karena ya jenenge barang yang gedroge ya, itu kadang ada yang sedikit ya terlepas, maka itu harus itu dicek ulang supaya bisa dipastikan kalau barang yang diserahkan ke konsumen, ke toko ini selalu barang yang sudah siap dijual. Di tempat perakitan dan reparasi. Ini ada berapa gudang Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gudang. 8 gudang. Setiap gudang ini ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, ada yang 5 lantai. Ya karena apa ya, di Surabaya kan tahu sendiri ya, lemah ini sepirombo, jadi sulit untuk mengembangkan. Jadi ya kita terpaksa ya harus dinaikkan ke atas lantai 3. Cuman ya itu ada Naik lift nih. lift gini untuk naikkan barang. Kalau kalau lift ya apa yo gak Capek. kuat. Iya, gak kuat ya. Iya kalau power 1 ya pas datang itu ratusan jumlahnya ya. Iya Pak. Aku enggak lantai 2 lantai 3 yo remuk wong iki. Di sini ya tempat gudang barang. Beberapa barang-barang yang ya di QC, setelah itu baru nanti dikumpulkan di sana, tempatnya power maupun lain-lainnya, terus speaker itu di sana. Ini lagi antri untuk di QC ya. Total karyawannya berapa Pak? Total karyawan seolah kurang lebih sekitar 32. 32. Itulah ya, enggak terlalu
banyak sekali. Meskipun katakan dengan karyawan yang tidak terlalu banyak ya, kita berusaha untuk memaksimalkan ya. Yang di bagian situ ada lagi tempat-tempat untuk Sebentar Pak, saya mau nanya ini disaksikan Mehmet. Apa nggak menerima anak laki-laki baru? Canda Pak, guyon. ya, kalau yang nantinya juga mungkin perusahaan ini membutuhkan ya, itu ya panjangnya golek lanang. Golek lah. Tapi golek ngono sing sehat-sehat, sing kuat-kuat ngono, itu kena TBC ya. Kena TBC kan gak kuat katakan. Sehingga ya butuh yang sehat, yang kuat gitu ya. Untuk oh ya ini anaknya Abah tuh berapa ya? Hah? Sudah punya Anak? ya. Anak 4 saya. Empat. Ya. Oh, Anak 4, butuh, yo papat. ya. Ayo monggo. Monggo. Ini jalan-jalan ikut Abah. Sambil jalan nggih, Bah. Iya ada satu pertanyaan yang mengganjal sejak dulu. Apa itu? Dulu kan Mas Bre bikin box pertamanya di sini. Ya, yang 21 yang dinakor itu loh. Ya, tapi itu yang bikinin Abah atau emang dari Mas Bre-nya? Nah, kok tercetus ide bahwa itu kan cikal bakalnya Brewok ini, Bah? Loh, ya memang Brewok mengawalinya kan dari awal-awal karnavalan kan pakai begitu ya. Ya. Yang apa itu yang dinakot 21 ini. Ya, cikal bakalnya Brewok kan memang mengawalinya dulu subwoofer yang dipakai itu adalah yang dinakot 21 ini itu. Mana ya memang perjalanan Mas Bre dari awal sampai hari ini kan ya seperti itulah ya. Kalau orang itu ya obat alat ya tidak berhenti berkarya sampai saat ini ya Mas Bre ya sudah boleh dibilang ya sudah cukup apa ya, cukup diperhitungkan lah ya sebagai yang namanya sound horeg ini selalu menjadi barometer lah. Awal-awalnya ya memang ya itu semua itu mengawalinya. Tuh pertanyaan yang dulu saya ingin tanyakan langsung ke Abah. Ya, Kok bikin boxnya di sini apa memang itu saran dari Mas Bre atau memang saran dari Abah Haliong? dulu karena Mas Bre kan bilang kalau punya speaker 21 in yang RCF yang Neo itu ya sudah sebetulnya ya Mas Bre ya sebelumnya juga sudah mencoba beberapa kali gitu bikin box terus yang karena masih kurang puas sehingga waktu itu ya saya bikinkan itu box Dinakot 21. Oh, gitu. Ya merasa cocok gitu. Cuman ya karena memang box itu kan panjang gitu ya, jadi memang jadi pertimbangan kalau acara-acara karnaval itu kan kadang dibutuhkan itu bagaimana bisa menata speaker sebanyak mungkin dengan Efisiensi. ya dengan kendaraan yang hanya seperti itu ya, wong jenenge truk kecil aja ya mungkin untuk saat selanjutnya itu kan yang Mas Bre berkreasi sendiri dengan macam-macam box yang buat ya ada Ubri, ada lain-lainnya ya. Efisiensi tempat biasanya karnaval itu Pak. Ya, karena itu kan mengingat apa ya, kayak setiap lokasi itu kan katakan berbeda-beda ya. Kadang kalau lokasinya terlalu sempit itu kan kayak kotanya gede kan repot nonton gitu. Ayo kalau mau lihat-lihat proses ini untuk